Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistik pendidikan, analisis korelasi. Pengertian analisis korelasi. Uji korelasi adalah pengujian yang menganalisis tingkat keeratan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Jadi, analisis korelasi atau uji korelasi itu adalah uji yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan positif, jika hubungan antara X dan Y-nya itu positif, berarti dapat diartikan bahwa saat variabel X naik, maka variabel Y juga naik. Artinya searah. Ketika X-nya turun, maka variabel Y juga turun. Gitu ya. Namun sebaliknya, jika hubungannya berbanding terbalik, jika nilainya negatif, ya. Jika X-nya naik, maka Y-nya turun. Berbanding terbalik. Jika X-nya turun, maka Y-nya naik. Nah, itu namanya berbanding terbalik. Pengukuran tingkat hubungan tersebut digunakan koefisien korelasi dengan lambang R. Nah, kuatnya hubungan R ini terletak pada rentan antara min 1 sampai dengan 1. Jadi kalau digambarkan pada garis kontinum ya, jadi dari negatif 1 sampai dengan 1. Lah, tadi ketika hubungannya positif berarti jika nilai R-nya positif antara 0 sampai dengan 1, berarti itu berbanding searah. Namun jika nilainya berada di sebelah kiri yaitu negatif, maka hubungannya berarti berbanding terbalik antara variabel X dengan variabel Y. Jadi seperti itu pemahaman mengenai analisis korelasi. Kriterianya untuk koefisien korelasi antara variabel X dan Y sebagai berikut. Jadi ini ada beberapa rentan kriteria. Tadi antara negatif 1 sampai dengan positif 1. Jadi kalau dari 0,9 sampai dengan 1 korelasi sangat tinggi, 0,7 sampai dengan 9 korelasi tinggi, dan seterusnya. Jadi interval ini adalah untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antar variabel. Semakin mendekati 1 atau min 1, maka dia semakin tinggi korelasinya. Namun semakin mendekati 0, baik itu positif maupun negatif, maka semakin kecil atau rendah. Jadi kalau pada garis kontinum tadi, kalau mendekati ke kiri, mendekati min 1, atau mendekati ke kanan, positif 1 itu berarti sangat kuat. Tapi semakin mendekati ke tengah-tengah yaitu 0, maka nanti semakin rendah tingkat keeratan hubungannya. Nah, kalau korelasi positif ya, ini adalah bentuk tebarannya ya. Jadi ketika X-nya semakin ke kanan artinya semakin naik, maka Y-nya juga semakin naik. Ini yang searah ketika nilainya adalah positif. Tapi ketika nilainya adalah negatif, maka ketika X-nya naik, Y-nya semakin turun. Atau sebaliknya ketika X-nya semakin turun, maka Y-nya semakin naik. Dan yang kemungkinan ketiga adalah tidak adanya korelasi. Jadi tidak berhubungan, tidak berpengaruh satu dengan yang lainnya. Itu mengenai kriteria koefisien korelasi. Nanti akan digunakan setelah hasil perhitungan, kira-kira nanti kategorinya apa? Sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, atau mungkin kecil. Kemudian nilainya positif atau negatif. Nanti akan kita analisis. Selanjutnya hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel independen dan variabel dependen dalam analisis korelasi dapat terjadi beberapa kemungkinan. Ini adalah pola-pola untuk hubungan antar variabelnya. Gambar 1 misalnya X berhubungan terhadap Y atau sebaliknya Y berhubungan dengan X ya. Kemudian gambar 3 misalnya ada dua variabel yang berhubungan dengan Y yaitu X1, X2. Atau sebaliknya, ternyata hubungannya itu ternyata Y yang mengarah ke X1 dan juga X2 di gambar 4. Atau bentuk yang lebih kompleks lagi, yaitu gambar 5 dan gambar 6 misalnya itu ya. Nanti bisa digunakan analisis statistik yang lebih rumit lagi. Misalnya ada analisis jalur gitu ya, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk hubungan kemungkinan yang terjadi dalam analisis korelasi.
Persyaratannya untuk asumsi yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji korelasi adalah random sampling, kemudian bebas distribusi normal, kemudian data bersifat interval atau rasio. Ini sama juga dengan halnya persyaratan untuk analisis statistik parametrik gitu ya. Untuk prosedurnya ya, prosedur uji korelasi yang pertama adalah menentukan hipotesis penelitian, menentukan taraf signifikansi, kemudian menentukan nilai R hitung, baik itu menggunakan produk momen, korelasi Spearman, korelasi Kendall, dan sebagainya. Kemudian menentukan nilai R tabel ya, jika perhitungan kita adalah menggunakan perhitungan manual, maka nanti pengambil keputusannya adalah menghitung atau membandingkan antara R hitung dengan R tabel. Jika R hitung kurang dari R tabel maka terima H0, jika R hitung lebih besar daripada R tabel maka terima H1. Namun jika kita menggunakan bantuan program SPSS maka tidak perlu membandingkan seperti itu, cukup melihat nilai probabilitasnya. Nanti akan kita coba. Kemudian selanjutnya adalah untuk istilah bivariat dan multivariat. Jadi secara umum berdasarkan jenis variabel, uji korelasi mencakup satu analisis bivariat, dua variabel. Ya, misalnya X dengan Y gitu ya. Kemudian ada analisis multivariat, lebih dari dua variabel. Misalnya tadi pada bagan atau skema tadi ada X1, X2 berhubungan dengan Y. Itu sudah masuk pada kategori multivariat. Tapi jika X1 berhubungan dengan Y saja, berarti hanya ada dua variabel. Selanjutnya adalah uji korelasi bivariat. Lah ini untuk menghitung atau untuk melakukan uji korelasi yang bivariat. Dua variabel saja. Ada satu X, ada satu Y misalnya. Dengan bantuan program SPSS. Namun sebelum untuk mempraktekannya kita harus mengetahui kriterianya. Nanti jika nilai sigma kurang dari 0,05 artinya terdapat hubungan ya secara signifikan antara kedua variabel. Namun apabila nilai sigma lebih besar daripada 0,05 artinya tidak terdapat hubungan secara signifikan antara kedua variabel. Kenapa kedua variabel? Karena bivariat. Memang hanya dua variabel. Misal contohnya ya, kita coba. Misal terdapat sebuah data penelitian hubungan antara motivasi orang tua sebagai X dan keinginan untuk sukses yaitu Y. Jadi ada dua variabel di sini, bivariat ya. Kenapa kok dikatakan bivariat? Karena hanya ada dua variabel. Misal contohnya seperti ini. Ada 10 responden misalnya, kemudian motivasi orang tua sebagai X dan keinginan anak sebagai Y. Dan ini adalah data-datanya. Untuk data-data ini didapatkan misalnya dari instrumen yang digunakan dalam penelitian. Oke, selanjutnya ya, untuk menghitung secara dengan menggunakan SPSS, maka kita perlu menginput data ini ke dalam SPSS. Caranya adalah menginput, menentukan dulu variabel view-nya, ada motivasi orang tua, kemudian ada keinginan anak untuk sukses. Silakan disetting sama seperti ini, tidak apa-apa. Kemudian setelah itu baru menginput datanya di data view gitu ya. Nah, dalam hal ini kita coba praktekkan langsung. Jadi biar lebih jelas ya, kita coba, sudah saya siapkan datanya, nanti bisa di-download dan dicoba dipraktekkan gitu ya. Korelasi bivariat. Lah ini dia tadi sudah saya coba untuk menganalisis korelasi ya. Di sini ada motivasi orang tua, keinginan anak untuk sukses. Di setting saja. Untuk measure-nya bisa di scale semua ya. Disamakan saja tidak apa-apa. Ya, sesuaikan. Namun datanya harus diinput dan perlu dicek apakah sudah sama atau belum. Dalam hal ini sudah saya input datanya juga. Jadi ada 44 hingga untuk motivasi orang tua ada sampai 30. Kita cek 44 30. Oke. Kemudian yang ini 32 75 45. 32 75 45. Saya ngeceknya secara random saja. Nah,
Setelah diinput datanya, maka kemudian kita langsung menggunakan atau mengklik analyze, kemudian correlate ya, kemudian bivariate. Nah, sehingga muncul kotak dialog seperti ini. Setelah itu tinggal dimasukkan saja untuk variabelnya, yaitu motivasi ortu dan keinginan anak gitu ya. Kita bisa menggunakan koefisien korelasi yang Pearson atau mungkin Spearman atau mungkin Kendall gitu ya. Kita pakai Pearson misalnya ya, atau kalau mau pakai koefisien korelasi Spearman juga boleh, tinggal dicentang saja metodenya gitu ya. Kemudian klik to tile, kemudian setelah itu di oke. Nah, maka akan muncul output seperti ini gitu ya. Output seperti ini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara menginterpretasikan output ini. Maka untuk mempermudah, jadi setelah proses ya, input data, kemudian analyze, kemudian memasukkan variabelnya menggunakan metode Pearson, kemudian keluar outputnya seperti ini, maka tinggal analisisnya gitu ya. Untuk interpretasi atau analisis output SPSS-nya ya, ini adalah hasil yang tadi yang sudah kita praktekkan gitu ya. Maka kita perlu fokus pada nilai signifikan totalnya ini yang kurang dari 0,01 itu ya. Kemudian persen correlation-nya 0,87 sekian sekian. Nah, untuk reputasinya berdasarkan tabel ya, ini adalah tabel correlation outputnya. Nilai signifikansinya ya, yaitu adalah 0,001, berarti kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara motivasi orang tua dan keinginan anaknya untuk sukses. Artinya prosesnya bagaimana? Jadi kita kan punya kriteria, jika nilai signya kurang dari alfa atau 0,05, maka terima menolak H0, maka menerima H1 atau sebaliknya gitu ya. Dalam hal ini silahkan dicek kembali terkait dengan kriteria yang awal tadi ya. Jika kurang dari 0,05 maka signifikan. Apa artinya signifikan? Berarti menerima H1, maka dapat disimpulkan ada hubungan gitu ya. Tapi kalau menerima H0 berarti tidak ada hubungan. Kemudian selanjutnya adalah kekuatan hubungan kedua variabel tersebut dapat ditunjukkan dari koefisien korelasinya, yaitu 0,872 yang termasuk kategori tinggi. Dapat dari mana kategori ini? Di awal tadi di tabel ada yang sangat tinggi, ada yang tinggi ya. Jadi dari 0,9 atau negatif 0,9 sampai dengan 1 atau negatif 1 itu sangat tinggi. Tapi kalau 0,7 sampai dengan 0,9 itu masuk kategori tinggi. Jadi sudah baik ini sebenarnya ya. Sedangkan tanda hubungannya adalah positif, yang berarti hubungannya searah. Nah, jadi kalau searah itu berarti ketika motivasi ortu atau orang tua semakin tinggi, maka keinginan anak juga semakin tinggi untuk sukses. Itu makna dari hubungan searah. Tapi kalau motivasi orang tuanya juga rendah, maka keinginan anak untuk sukses juga rendah. Jadi itu cara menginterpretasikan output SPSS-nya. Ini untuk uji korelasi bivariat. Untuk selanjutnya adalah uji korelasi multivariat. Kalau tadi hanya ada dua variabel, ada satu variabel X dan satu variabel Y. Sekarang bagaimana jika multivariat, lebih dari dua variabel? Misalnya ya, dalam sebuah perguruan tinggi misalnya terdapat data penelitian atau mungkin data dari lembaga penjaminan mutunya misalnya ya. Hubungan antara kualitas layanan akademik mahasiswa, kita anggap sebagai X1, dan sarana prasarana X2 terhadap kepuasan mahasiswa. Misalnya bisa ditambahkan lagi dengan X3, yaitu misalnya tentang pembiayaannya atau mungkin SPP-nya atau mungkin daftar ulangnya bisa. Di sini saya ambil misalnya ada X1 dan X2 saja, kemudian ada satu Y. Berarti lebih dari dua variabel sehingga kita sebut sebagai multivariat.
Misalnya datanya seperti ini, layanan akademik ya, kemudian sarana prasarana, kemudian kepuasan mahasiswa. Meskipun kita tahu kepuasan mahasiswa mungkin juga dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain, tidak hanya X1 dan X2, bisa jadi kehandalan dosen misalnya itu ya. Kemudian komunikasi atau mungkin kultur dan budaya di kampus tersebut, misalnya seperti itu. Itu juga misalnya kita anggap mempengaruhi kepuasan mahasiswa. Hanya saja di sini kita ambil dua variabel saja, misalnya seperti itu. Ada 10 responden, berarti ada 10 mahasiswa yang dijadikan responden gitu ya. Kemudian datanya adalah ini. Ya. Nah, sama seperti halnya tadi untuk yang bivariat, cara menginput datanya, namun pada analisnya nanti berbeda. Setelah itu kita input saja ke SPSS-nya ya. Jadi settingannya, langkah yang pertama adalah settingan seperti ini, buat variabel layanan akademik, sarpras, kepuasan mahasiswa. Samakan saja dengan ini, nggak apa-apa. Setelah itu baru input datanya. Nah, yang kedua adalah klik analyze regression linear. Nah, kalau tadi itu adalah correlate ya, kemudian bivariat, tapi untuk yang multivariat kita gunakan regression linear gitu ya. Oke, kita coba saja untuk yang uji korelasi multivariat gitu ya. Nah, ini adalah langkah-langkah step-stepnya ya. Kita coba, sudah saya siapkan di sini untuk korelasi ganda atau multivariat. Nah, dan ini adalah settingan yang tadi. Kita setting dulu variabel yang pertama yaitu layanan akademik, kemudian sarana prasarana, saya singkat sarpras, kemudian variabel Y-nya adalah kepuasan mahasiswa. Setelah disetting, misalnya seperti ini, kemudian kita input datanya sesuai dengan data yang tadi, sesuai dengan data yang ada di sini. Nah, ini kita input satu-satu untuk layanan akademiknya gitu ya. Input ke sini, kemudian untuk yang sarana prasarana kita inputkan ke sini, kemudian untuk yang kepuasan mahasiswa kita inputkan ke yang terakhir itu. Nah, di sini. Nah, setelah diinput semua, nanti baru kita analyze ya. Kemudian setelah itu regression, kemudian linear. Oke ya. Setelah itu dependennya apa? Variabel dependennya yaitu kepuasan mahasiswa. Kemudian variabel independennya adalah layanan akademik serta sarpras. Masukkan saja semuanya. Jangan sampai keliru karena variabel dependen itu adalah kepuasan mahasiswanya gitu ya. Kemudian setelah itu tinggal ikutin saja di slide-nya tadi, klik statistik. Kemudian setelah itu silahkan beri tanda centang pada estimate, kemudian model fit, kemudian R square change ya. Kalau memang butuh silahkan tambahkan deskriptif, boleh gitu ya. Tapi dalam hal ini tidak perlu dipakai, cukup 3 saja yang ditandai. Kemudian setelah itu continue, setelah itu di oke saja, sehingga akan muncul output SPSS seperti ini. Nah, outputnya ini bagaimana cara menginterpretasikannya? Maka untuk interpretasinya adalah seperti ini untuk mempermudah ya. Nah, ini adalah output yang tadi ya, output hasil regresinya. Kemudian ini adalah tabelnya, saya potong gitu ya untuk mempermudah pembahasan. Nah, ini dia. Nilai apa saja yang perlu diperhatikan? Nah, ada yang bertanda biru yaitu nilai korelasinya, kemudian adalah nilai sig F-nya. Kedua nilai ini yang kita gunakan untuk menginterpretasi dari penelitian tadi. Berdasarkan tabel ini, koefisien korelasi yaitu 0,911. Dapat diartikan termasuk kategori kuat gitu ya. Dan itu positif. Artinya berarti apa kalau positif? Berarti tadi ada sarpras dan layanan akademik. Jadi layanan akademik dan sarpras ini secara kuat berhubungan ya, berpengaruh terhadap yang namanya kepuasan mahasiswa.
bahkan kategorinya sangat kuat. Bukan hanya kuat lagi, tapi sangat kuat. Dan tandanya adalah positif. Artinya apa? Ketika layanan akademik meningkat, kemudian sarpras juga baik, sangat baik atau bagus sarprasnya gitu ya, maka kepuasan mahasiswa juga akan meningkat. Itu arti dari searah atau tanda positif di sini. Namun jika berbanding terbalik, maka nanti nilainya adalah negatif, sehingga nanti kalau layanannya akademik saya kira tidak masuk akal nanti. Jadi memang ini sudah sesuai, di mana layanan akademik semakin tinggi ya, sarprasnya juga semakin baik, maka kepuasan mahasiswa juga akan semakin bagus gitu ya. Itu namanya berbanding searah. Sedangkan untuk nilai signifikansi FC-nya yaitu 0,02, kurang dari 0,05. Lah, berdasarkan nilai ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan secara bersama-sama ya. Ada hubungan yang signifikan antara kualitas layanan akademik mahasiswa dan sarana prasarana terhadap kepuasan mahasiswa. Jadi maksudnya adalah kualitas layanan akademik, kemudian sarana prasarana yang baik itu ternyata signifikan, mempunyai hubungan yang sangat erat ya, terhadap kepuasan mahasiswa, dan hubungannya adalah positif atau searah. Jadi kalau sebuah perguruan tinggi ingin mendapatkan kepuasan mahasiswa, maka harus memperbaiki layanan akademik dan juga sarprasnya dalam konteks penelitian ini. Saya kira itu terkait dengan uji korelasi, baik itu yang bivariat dan juga multivariat dengan menggunakan IBM SPSS. Sekian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.